Mengapa kita perlu mengembangkan ekosistem sebelum open-minded? Yang terhormat Duta Besar GCV Global, Tuan Rumah yang terhormat Ibu Lumari, Tuan Rumah bersama Bapak Jerwin Figura, para pembicara tamu yang terhormat, para Duta Besar GCV Filipina, dan semua pelopor global yang bergabung bersama kita secara daring pada konferensi hari ini. Saya menyampaikan salam hangat kepada Anda sekalian dari Toronto, Kanada. Sahabat pioner dimanapun berada, semoga hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat, dan semoga tetap diberikan rezeki yang barokah. Kali ini ada informasi yang mungkin ini menjadi referensi kita semua agar kita bisa memberikan diri kita yang terbaik dan memposisikan diri kita adalah orang-orang yang akan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas. Mari kita simak informasi, semoga ini menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Sejak Pitudai, konferensi global keempat kami, ini adalah konferensi besar pertama yang dibuka bagi para pelopor global. Dapatkah Anda percaya sudah hampir 1,5 bulan sejak Pitudai? Dr. Nicholas mengumumkan pada Pitudai bahwa ia telah menetapkan sasaran open-minded untuk akhir tahun. Tetapi ia tidak memberitahu kami tanggal pastinya. Ia hanya memberikan kisaran dari akhir tahun ini hingga tahun depan sebelum Pitudai. Sudahkah Anda memikirkan alasannya? Selain itu, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Core Team tidak menerima petisi open-minded kami di Pitudai? Kami telah menerima pengumuman seperti KYC massal, kecepatan migrasi 2 kali lipat, dan lain-lain. Tentang proses tersebut selama 2 tahun terakhir, tetapi kemudian tampaknya tidak ada tanggapan. Banyak pelopor tampaknya tidak dapat memahami hal ini. Saya selalu berbicara tentang The Art of War. Ini adalah risalah militer Tiongkok kuno yang berasal dari akhir periode musim semi dan musim gugur. Karya tersebut yang dikaitkan dengan ahli strategis militer Tiongkok kuno Sun Master Sun, terdiri dari 13 bab, masing-masing dikhususkan untuk serangkaian keterampilan atau seni yang berbeda terkait dengan peperangan dan bagaimana hal itu diterapkan pada strategi dan taktik militer. Salah satu taktiknya adalah kenali musuh Anda, kenali diri Anda sendiri, dan dalam setiap pertempuran Anda akan menang. Di sini Pi Network, kita perlu memahami apa yang menjadi perhatian Core Team, lingkungan besar Pi Network, dan perilaku seperti apa yang akan menahan Core Team dari open-minded. Jika kita memahami jawaban atas semua pertanyaan ini, kita tidak akan pernah memiliki pertanyaan dan akan mengetahui arah para pelopor untuk membantu Core Team memutuskan open-minded segera dan berhasil.
Penting bagi kita semua anggota Pi Network untuk membaca white paper guna memperoleh pemahaman yang jelas tentang misi dan visinya. Pi Network diciptakan oleh Dr. Nicholas karena ia menyadari bahwa mata uang kripto tradisional seringkali menyebabkan orang biasa kehilangan tabungan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Ia ingin mengatasi masalah ini dengan menggunakan keahliannya dalam teknologi blockchain untuk membuat manfaat blockchain dapat diakses oleh semua orang. White paper tersebut dengan jelas menguraikan misi dan visi Pi Network dan menjelaskan mengapa ia berbeda dari mata uang kripto tradisional. White paper tersebut juga menyatakan bahwa Pi akan berfungsi sebagai mata uang. Untuk memenuhi peran Pi sebagai mata uang tersebut harus memiliki fungsi dan karakteristik tertentu. Pi harus dimiliki secara luas oleh populasi besar, stabil, memiliki skala nilai, dan digunakan secara luas. Inilah sebabnya mengapa jaringan Pi mengumumkan KYC massal atau kecepatan migrasi ganda tetapi melambat karena pelanggaran kebijakan massal. Dengan melakukan hal itu, mereka mengamati bagaimana para pelopor memanfaatkan Pi saat mereka menerimanya. Pemahaman ini telah membuat mereka memperlambat proses karena mereka menyadari bahwa mempertahankan kecepatan saat ini dapat menyebabkan sentralisasi Pi yang bertentangan dengan tujuan Pi sebagai mata uang terdesentralisasi. Selain itu, mereka telah menemukan penggunaan Pi yang terbatas dalam aplikasi daring meskipun memiliki pemenang dalam hackathon dan aplikasi lainnya. Meskipun beberapa pelopor aktif di mal daring, transaksi bagian besar melibatkan pertukaran barter bernilai rendah yang juga mengancam misi Pi. Mengapa Core Team menyerukan barter offline sejak Pi Fest akhir tahun lalu? Itu karena mereka mengamati bahwa barter offline lebih aktif daripada online, terutama ketika harga selaras dengan misi yang mencegah Pi terdesentralisasi. Ini menunjukkan bahwa Core Team telah mengubah pendirian mereka bahwa Open Mainnet tidak memerlukan kematangan ekosistem. Mereka hanya membutuhkan 15 juta KYC dan 10 juta migrasi Pi. Ini membuat Open Mainnet jauh lebih mudah daripada standar sebelumnya. Inilah sebabnya kami mengajukan petisi kepada Core Team. Kita harus ingat bahwa Core Team mengatakan mereka akan menggandakan kecepatan migrasi. Tetapi setelah 2 bulan, ini belum terjadi. Mengapa? Itu karena mereka khawatir ekosistem tidak aktif. Jika mereka mengizinkan migrasi Pi berkecepatan tinggi, tetapi tidak ada tempat untuk menggunakannya, apa yang akan dilakukan para pioner jika mereka membutuhkan uang? Mereka akan menjualnya di pasar gelap. Core Team melihat banyak aksi jual setelah kecepatan migrasi meningkat. Para pelopor seringkali memprioritaskan kebutuhan akan uang tunai. Banyak pelopor yang tidak membawa white paper, atau jika mereka membacanya, mereka kesulitan untuk mengikutinya. Inilah sebabnya mereka terburu-buru menyelesaikan KYC dan migrasi Pi. Mereka hanya ingin menjual, namun hal ini bertentangan dengan visi Pi Network. Akibatnya, Core Team tidak dapat menetapkan tanggal untuk Open Mainnet. Mengapa tim inti tidak mengizinkan Open Mainnet sekarang?
Alasannya adalah ekosistemnya tidak stabil, atau dapat dikatakan bahwa tidak ada fondasi yang kokoh bagi ekosistem tersebut. Meskipun kami berhasil mencapai harga GCV sebesar 314.159 US dollar, kekhawatiran mereka masih terletak pada Pi yang terdesentralisasi. Jika tidak ada cukup ekosistem, jika semua developer menjual Pi dengan open mainnet, itu akan membuat Pi gagal sebagai mata uang. Dan karena Pi telah ditambang secara bebas dan para developer lama memegang sejumlah besar Pi. Jika sebagian besar dari mereka menjual Pi mereka, itu akan menjadi bencana bagi Pi Network.